Selamat bertemu kembali di sekolah dalam pembelajaran matematika, meskipun kita dalam pembelajaran online. Perkenalkan, nama Ibu Lamria Huta Barat. Selama setahun ke depan, Ibu akan mendampingi kalian dalam pembelajaran matematika peminatan. Baiklah, Ibu harap kalian masih tetap semangat dan dalam kondisi sehat. Sebelum Ibu memulai pembelajaran kita, ada beberapa hal yang harus Ibu katakan atau ingatkan sama kalian. Yang pertama, pembelajaran ini akan berhasil apabila ada kerjasama antara kalian dengan Ibu. Kalian serius dalam pembelajaran akan mempermudah Ibu untuk melihat di mana ketidakmengertian kalian. Oke ya. Kemudian berhasilnya pembelajaran kita kali ini juga tergantung dari kemandirian kalian. Kenapa Ibu bilang seperti itu? Karena pembelajaran kali ini kamu harus mandiri untuk belajar sendiri dari bahan-bahan yang Ibu share sama kalian. Jadi tidak sama seperti tahun-tahun sebelumnya bahwa guru-guru kalian itu mendampingi kalian pada saat pembelajaran. Jika ada pertanyaan, bisa langsung bertanya kepada gurunya. Ya, berbeda untuk kondisi saat ini. Silahkan lebih interaktif, silahkan lebih punya inisiatif. Kalau ada yang tidak mengerti, silahkan ditanya. Ya, jangan terlena dengan kondisi ini. Kondisi ini sangat membuat kita jadi seorang pemalas, ya, karena karena kita sepertinya kurang dituntut untuk lebih membangun diri, ya. Jadi harus dari dalam diri kamu sendiri. Oke ya. Itu dia mengenai kemandirian. Kemudian mengenai bertanggung jawab. Tidak mudah untuk saat ini, apalagi untuk orang tua kalian masing-masing. Ya, apalagi pada kondisi pandemi ini, orang tuanya mungkin mengalami kesulitan. Tetapi meskipun mereka mengalami kesulitan, mereka berusaha untuk memberikan yang terbaik buat kalian. Ya, apa yang kalian butuhkan pada saat pembelajaran online ini mereka usahakan supaya kalian dapatkan. Jadi kondisi orang tua kita sudah mengetahuinya, jangan kalian hianati, jangan kalian permainkan. Ya, dari mana kita tahu bahwa kalian bermain? Apabila kalian gak serius dalam pembelajaran. Jadi belajarlah menjadi anak yang bertanggung jawab, ya, jangan menjadi pengkhianat orang tua. Ya, tunjukkan bahwa pada orang tua kalian bahwa kalian itu adalah anak yang patut dibanggakan. Ya, itu aja sedikit pesan Ibu. Silahkan kalau nanti seandainya ada pertanyaan waktu pada saat pembelajaran, silahkan ditanyakan. Ya, salam dan doa Ibu. Mulai pembelajaran kali ini yaitu limit fungsi. Pada limit fungsi kamu sudah belajar di kelas 11. Yang kamu pelajari adalah limit fungsi aljabar. Jadi untuk kelas 12 ini kita belajar limit fungsi trigonometri di suatu titik dan limit di ketakhinggaan. Limit fungsi trigonometri di suatu titik. Poin-poin apa yang perlu kamu kuasai untuk menentukan limit fungsi trigonometri di suatu titik? Yang pertama adalah kamu harus mengetahui apa pengertian nilai limit fungsi trigonometri. Yang kedua, sifat-sifat limit fungsi. Sifat-sifat limit fungsi yang pernah kau pelajari di kelas 11. Kemudian yang ketiga adalah sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Dan yang terakhir adalah menentukan nilai limit fungsi trigonometri itu sendiri. Kita pelajari yang pertama yaitu bagaimana menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Misalkan f adalah sebuah fungsi f di mana domainnya r, ya, kodomainnya r, atau fungsi f memetakan r ke r, serta L dan C anggota himpunan bilangan real. Ya, yang pertama, limit fungsi trigonometri fx untuk x mendekati c ada
jika dan hanya jika nilai fx mendekati L untuk semua x mendekati C. Ya. Yang kedua, limit fungsi trigonometri f mempunyai sifat limit x mendekati C dari fx sama dengan L jika dan hanya jika limit x mendekati C dari kiri dari fungsi fx sama dengan limit x mendekati C dari kanan dari fungsi fx nilainya sama, yaitu menuju bilangan tertentu yaitu L. Nah, inilah pengertian nilai limit fungsi trigonometri. Hampir sama dengan menentukan nilai limit fungsi aljabar. Pengertiannya sama. Sifat limit fungsi. Yang pertama, limit x menuju C dari K sama dengan K. Yang kedua, limit x menuju C dari x sama dengan C. Yang ketiga, limit x menuju C dari K kali fx sama dengan K kali limit x menuju C dari fx. Ini artinya seperti ini. Limit x menuju C dari K kali fx, ini K-nya bisa kita keluarkan. Ya, K itu adalah suatu konstanta. Jadi, kamu cari dulu berapa limit x menuju C dari fx, baru kamu kalikan dengan K. Sifat yang keempat, limit x menuju C dari fx ditambah gx, ini sama seperti cara distributif, kita kalikan limitnya ke dalam seperti itu ya pengertiannya. Cuman di sini tinggal kita jumlahkan limit x menuju C dari fx tambahkan limit x menuju C dari gx. Sifat yang kelima sama dengan sifat yang keempat. Bedanya sifat yang kelima adalah pengurangan. Limit x menuju C dari fx kurang gx sama dengan limit x menuju C dari fx kurangi limit x menuju C dari gx. Sifat yang keenam, limit x menuju C dari fx kalikan dengan gx, ini sama dengan limit x menuju C dari fx dikalikan limit x menuju C dari gx. Sifat yang ke-7, limit x menuju C dari fx dibagi gx sama dengan limit x menuju C dari fx dibagi limit x menuju C dari gx. Jadi, sifat ke-6 dan ke-5 ini hampir sama dengan sifat yang ke-4 tadi. Jadi sifat yang keempat tadi adalah sifat penjumlahan, sifat yang kelima pengurangan, sifat keenam ini perkalian, dan sifat ketujuh ini pembagian. Hampir sama ya, Selanjutnya limit x menuju C dari fx dipangkatkan n. Ini sama pengertiannya, limit x menuju C dari fx dipangkatkan n. Kamu cari dulu limit x menuju C dari fx, berapa hasilnya baru dipangkatkan n. Sifat yang terakhir, limit x menuju C dari akar pangkat n dari fx sama dengan akar pangkat n dari limit x menuju C dari fx. Ya, sama dengan yang H. H dengan I hampir sama. Yang ketiga, sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Bagian A, limit x mendekati 0 dari x per sin x sama dengan 1. Dan limit x mendekati 0 dari sin x dibagi x sama dengan 1. Ya, bagian B-nya, limit x mendekati 0 dari x per tangen x sama dengan 1. Dan limit x mendekati 0 dari tangen x per x sama dengan 1. Jadi, sifat limit trigonometri hanya berlaku bentuk trigonometri yang istimewa berikut. Ya, sin dan tangen, sementara kosinus tidak.
nilai limit fungsi trigonometri. Bagaimanakah cara menentukan nilai limit fungsi trigonometri? Sama seperti menentukan nilai limit fungsi aljabar, yang kita lakukan pertama sekali adalah lakukan dengan cara substitusi. Nilai suatu limit pertama-tama yang kita lakukan adalah dengan cara substitusi langsung. Itu dulu. Contoh, tentukan nilai dari limit X mendekati pi per 3 dari 3 cos X dibagi sin 2X adalah titik-titik. Ya, kita jawab dengan cara substitusi langsung, maka limit X mendekati pi per 3 dari 3 cos X dibagi sin 2X. Jadi X-nya substitusi dengan pi per 3. Jadi 3 kali limit X mendekati pi per 3 dari cos X. Jadi X-nya ini ganti pi per 3. Lihat langkah berikutnya, ini ganti. Dibagi limit X mendekati pi per 3 dari sin 2X. X-nya diganti pi per 3. Ya, berarti kamu lihat di sini, pi itu adalah 180. Dibagi 3 adalah 60. Tentukanlah cos 60. Ayo, ingat dulu kosinus 60 derajat berapa? Cos 60 berarti setengah. Berarti 3 kali setengah. Ini bagian pembilangnya. Bagian penyebutnya, sin 2 kali pi per 3 tadi adalah 60. Berarti 2 kali 60, 120. Tentukan sin 120. Ayo diingat dulu bagaimana menentukan sin 120. Ya, benar. Berarti sin 180 kurangi 60. Ya, berarti sin 120 sama dengan sinus 60. Berapakah sin 60? Setengah akar 3. Berarti 3 kali setengah dibagi setengah akar 3, setengahnya habis. Sehingga muncul 3 per akar 3. Kita rasionalkan, kalikan akar 3 per akar 3. Hasilnya 3 akar 3 dibagi 3. Tinggal sisa akar 3. Kesimpulannya bahwa limit X mendekati pi per 3 dari 3 cos X per sin 2X adalah akar 3. Nah, untuk pembelajaran kita kali ini, inti dari pembelajaran kali ini adalah bahwa limit trigonometri itu ditentukan dengan cara substitusi terlebih dahulu. Oke, terima kasih atas kesediaannya mendengarkan penjelasan Ibu. Tetap semangat. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi Ibu di WA berikut. Jangan sungkan-sungkan, Ibu akan coba membantu kesulitan kalian. Silakan mempelajarinya. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Shalom.